Prediksi Liga Champions PSG versus AC Milan. Pekan ini, Liga Champions 2023-24 akan kembali bergulir dengan menggelar pertandingan matchday 3. Salah satu duel yang akan tersaji adalah Paris Saint-Germain versus AC Milan. Dalam duel yang akan berlangsung di Parc des Princes, Kamis 26 Oktober dini hari WIB tersebut, kedua tim diprediksi akan bertarung sengit. Pasalnya, kedua tim tengah berada dalam tren positif. PSG misalnya, tim raksasa Liga Prancis tersebut tak tersentuh kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir di kompetisi domestik, yang membuat mereka kini bercokol di peringkat 3 klasemen sementara. Bertindak sebagai tuan rumah, PSG tentunya ingin melanjutkan tren positif mereka di Liga Prancis tersebut ke kompetisi Eropa. Apalagi dalam pertandingan Liga Champions terakhir, mereka baru saja dipermalukan Newcastle United dengan skor mencolok 1-4. Di sisi lain, AC Milan juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Rossoneri, julukan AC Milan, mungkin baru saja kalah oleh Juventus di Liga Italia. Namun itu tak mengubah status mereka sebagai salah satu tim berpenampilan terbaik di negeri Pisa saat ini. Hingga pekan ke-9, skuad Stefano Pioli masih nyaman di peringkat 2 klasemen, hanya terpaut 1 poin atas musuh bebuyutan mereka Inter Milan di puncak. AC Milan juga memegang rekor mentereng setiap saat melawan PSG di kompetisi Eropa. Mereka tak pernah tersentuh kekalahan dalam 3 pertemuan. Namun, status sebagai tim tamu tentunya akan sedikit menyulitkan Rossoneri. Pasalnya PSG dikenal cukup perkasa saat bermain di kandang. Dengan situasi ini, para penggemar kedua tim agaknya harus bersiap menyaksikan tim kesayangan mereka berbagi angka dalam laga Kamis dini hari mendatang. Player to watch: Kylian Mbappe, PSG. Tak dapat dipungkiri, Kylian Mbappe masih menjadi pemain terpenting di lini depan PSG. Namanya masih terpampang di puncak daftar top skor Liga Prancis musim ini dengan 9 gol. Berbicara soal penampilan di Liga Champions, Kylian Mbappe juga layak diwaspadai. Ia menjadi pemain yang paling terlibat dalam gol PSG di fase grup sepanjang sejarah. Kylian Mbappe sejauh ini telah mencetak 26 gol dan 26 assist di fase grup Liga Champions sejak 2017-18, lebih banyak dibandingkan pemain lainnya. Theo Hernandez, AC Milan. Laga PSG dan AC Milan juga akan menarik dengan adanya duel antara dua pemain, klan Hernandez, Theo di AC Milan dan Lucas di PSG. Khusus untuk Theo Hernandez, kontribusinya dalam menjaga barisan pertahanan AC Milan tentunya kembali diharapkan, terutama untuk membendung serangan PSG yang muncul dari sayap. Belakangan, Theo Hernandez juga kerap dikaitkan dengan PSG. Situasi ini membuatnya kian mendapatkan sorotan. Dari data statistik, PSG belum pernah menang versus Milan. Namun PSG cuma kalah 7 kali dalam 70 laga kandang terakhir di Eropa. Sedangkan Milan tak terkalahkan dalam 5 laga tandang terakhir versus klub-klub Prancis. Namun Milan cuma menang 3 kali dalam 15 laga tandang terakhir di Liga Champions. Prediksi skor akhir PSG versus AC Milan 0-1. Olivier Giroud. Laga melawan PSG akan jadi pertandingan spesial bagi pemain Prancis di Milan. Pertandingan melawan Paris Saint-Germain menjadi momen istimewa bagi para pemain AC Milan asal Prancis, menurut Olivier Giroud sambil memuji lini serangan timnya. Ini akan menjadi pertandingan spesial bagi kami para pemain Prancis di Milan. Kami kembali ke Paris menyadari ekspektasi seputar PSG di Liga Champions ini, ujarnya.
Mereka punya tim yang sangat solid dengan banyak pemain internasional, khususnya Prancis. Ini akan menjadi tantangan yang bagus, pertandingan yang bagus. Kami ingin memainkan pertandingan hebat dan menunjukkan bahwa Milan bisa kembali menjadi tim kompetitif di kancah Eropa. Mengintip kekuatan PSG, masih ada celah untuk mencuri poin di Paris. Jelang pertemuan Rabu malam di Parc des Princes, La Gazzetta dello Sport memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan musim Paris Saint-Germain sejauh ini. Klub asal ibu kota Prancis itu berada di urutan ketiga di Liga, 2 poin di belakang pemimpin klasemen Monaco dan 1 poin di belakang OGC Nice. Meskipun prestasi ini masih solid, segalanya tidak berjalan dengan mulus di dalam negeri, mengingat standar yang sangat tinggi yang telah ditetapkan oleh klub ini. Situasi di Liga Champions juga menunjukkan keragaman hasil. PSG meraih kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund dalam pertandingan pertama, tetapi mereka harus melupakan kekalahan telak 4-1 melawan Newcastle United. Hal ini membuat grup ini menjadi sangat kompetitif dan sulit diprediksi. Dalam laga terakhir mereka, PSG berhasil meraih kemenangan 3-0 melawan Strasbourg dengan gol-gol dari Kylian Mbappe melalui penalti, Carlos Soler dan Fabian Ruiz. Namun yang mencolok adalah presentasi penguasaan bola yang mencapai 78%. Gaya permainan yang diperkenalkan oleh pelatih Luis Enrique di PSG tetap sama, yaitu menguasai bola dan menghancurkan lawan. Enrique mengusung strategi dengan garis pertahanan yang tinggi dan serangan yang ambisius. PSG sering menggunakan formasi 3-4-3 yang terkadang mirip dengan 3-3-4 dengan 5 pemain di lini depan pada beberapa momen. Namun strategi ini tidak selalu berhasil, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Newcastle, di mana meskipun menguasai 72% bola, PSG terkendala serangan balik lawan. PSG memainkan sepak bola dengan sirkulasi bola yang cepat dan fokus pada pusat gravitasi tinggi yang membuat mereka memiliki celah terbuka terhadap serangan balik. Menghadapi AC Milan, PSG harus mewaspadai pemain seperti Rafael yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan yang tinggi. Di sisi lain, Kylian Mbappe juga merupakan ancaman serius dan Rossoneri harus mengambil langkah-langkah hati-hati untuk menghentikannya. Laporan keuangan AC Milan disetujui dengan catatan untung fantastis. AC Milan menyetujui laporan keuangan mereka untuk 2022-23. Rossoneri dilaporkan kembali meraih laba bersih untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. Para pemegang saham Rossoneri telah menyetujui hasil keuangan klub untuk musim lalu dengan laba bersih sekitar 6 juta euro. Dalam keterangannya, AC Milan mengklaim kembali meraih keuntungan yang cukup signifikan. Milan melaju di jalurnya menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, pendapatan melebihi 40 juta euro dengan laba bersih sebesar 6,1 juta euro. Demikian pernyataan resmi klub. Setelah tahap pemulihan dan peluncuran kembali, Milan kini menjalani fase evolusi baru dan penting di bawah kepemimpinan Redbird Capital, menempatkan klub di jalur yang ideal untuk melanjutkan pertumbuhannya dan bersaing di level internasional.